Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam lantunan gema takbir berkumandang, menandakan berakhirnya Ramadan dan datangnya 1 Syawal. Pada pagi yang indah ini, kita sudah berkumpul membentang sajadah di lapangan ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri sebagai tanda wujud rasa puja puji syukur atas ilahi Rabbi yang sudah meridhoi setiap langkah kaki, segala amaliyah Ramadan kita yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan. Dan pada pagi ini, luapan kegembiraan itu kita tumpahkan. Salawat dan salam tertuju kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat yang kita harapkan syafaatnya di akhir pada saat dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini tentu kita semua bergembira seraya mengucapkan gema takbir, karena firman Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukupi bilangan Ramadan. Maka Menteri Agama mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu hari ini. Dengan demikian Ramadan kita genap 30 hari. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Setelah kita genapkan, lalu kita mengumandangkan gema takbir. Mulai dari tadi malam, di mana-mana kita lihat di TV, radio, Masjid Surau Langgar,
mengekspresikan tanda kegembiraan, luapan kegembiraan. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tahlil. Hiasi hari rayamu itu dengan gema takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini semua umat Islam bergembira. Kenapa harus gembira? Karena kita kembali kepada fitrah kita. Apa fitrah kita? Suci, bersih, tanpa noda. Dulu ketika kita lahir, bersih. Sebagaimana Nabi menyebutkan, ma min mauludin yuladun alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah lahir bayi itu dari ibunya, melainkan dia dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Itulah konsep Islam. Maka orang tuanya lah yang membentuk anak itu jadi orang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun dalam keseharian kita bergaul, terpicu kita oleh perbuatan kemaksiatan, terkontaminasilah kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan kita, melainkan beliau berikan fasilitas bulan pengampunan, namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah membuka lebar-lebar pengampunannya. Bahkan Rasulullah katakan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, malam hari dia qiyamul lail, salat tarawih, maka imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Maka keluarlah dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya, kita yang hari ini adalah sudah menjalankan ibadah puasa selama sebulan yang sudah ditempa, maka kitalah orang yang kembali kepada fitrah. Kita sudah suci. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kebahagiaan kita ini hari ini bercampur dengan kesedihan. Kenapa harus bersedih? Karena kita berpisah dengan Ramadan. Ramadan yang penuh dengan berkah. Begitu sahduh dan indahnya Ramadan menyapa kita. Dan kini Ramadan berpisah dengan kita. Seolah-olah dia mengatakan, duhai umat Islam sekalian, hari ini kita berpisah dan tidak ada jaminan kita akan dapat bertemu kembali di tahun-tahun mendatang. Semoga saja kita dipertemukan nanti di pintu rayyan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpisah dengan Ramadan. Saudara kaum muslimin, tidak ada jaminan kalau kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebab Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Lihatlah teman-teman di sekitar kita dulu berhari raya bersama kita, ini entah kemana mereka pergi. Saatnya nanti akan giliran kita menghadap Allah. Allahu akbar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kegembiraan kita semua umat Islam hari ini kita luapkan, kita tumpahkan sebagai tanda mengakui akan kebesaran Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah, dan kitalah yang disebut sebagai pemenang hari ini. Kenapa dikatakan pemenang? Karena Rasulullah katakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita baru saja pulang dari berperang kecil menuju ke perang yang lebih besar. Ketika itu perang Badar dianggap kecil oleh Rasul.
dan menuju ke perang yang lebih besar. Apa itu? Kata Rasulullah, jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Selama Ramadan kita melakukan pertarungan melawan hawa nafsu kita. 30 hari kita ditempa melawan hawa nafsu kita, mengendalikan emosional kita. Maka hari ini keluarlah kita sebagai pemenang. Hari kemenangan yang ditunggu-tunggu telah datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, kemenangan yang seperti apa yang kita raih? Paling tidak ada 3 kemenangan yang kita dapat, yang kita raih pada hari ini. Pertama, kemenangan spiritual adalah hati kita menang. Kenapa? Karena hati kita sudah bersih. Bersih dari keangkuhan, kesombongan, kemusyrikan, busuk hati, iri hati. Kenapa? Karena sudah dikikis oleh amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Berpuasa kita siang hari, malam kita sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dan diakhiri dengan pembayaran zakat fitrah. Semua ini adalah mengikis kesombongan yang ada di dalam hati kita. Maka 30 hari kita ditempa untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan kita. Maka sucilah hati kita, bersihlah hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, dan merugilah orang yang mengotori hatinya dengan keangkuhan dan kesombongan, busuk hati dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Lalu kemenangan emosional, emosi yang selalu menggelegar di dalam diri kita, dibina oleh Rasulullah. Kata Rasul dalam bulan Ramadan, kalau kamu dicaci orang, diajak orang berkelahi, katakan kepada mereka, ana shaim, saya sedang berpuasa. Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita kesabaran. Harus sabar, harus mampu mengendalikan emosi. Dan juga tujuan dari ibadah puasa selama 30 hari kita ditempa, menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarahnya. Dengan demikian Ramadan menempa kita menjadi orang yang sabar, mampu mengendalikan diri. Maka oleh karena itu hari ini kita menjadi pemenang yang telah mampu mengendalikan emosional kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, kemenangan intelektual. Orang yang sudah ditempa dalam Ramadan, dia akan menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram. Dan dia akan pandai memanfaatkan waktu, memanage waktu dengan cara baik. Mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang melalaikan dirinya. Orang yang telah ditempa dengan Ramadan, dia akan cerdas dalam menyikapi bagaimanapun bentuk ujian dan cobaan kehidupannya. Maka itu agama ini sesungguhnya ad-dinu aqlun. Agama ini adalah akal. La dina liman aqlalahu. Tidak ada agama harus mesti menggunakan akal dalam beragama. Oleh karena itu kita diminta untuk cerdas dalam beragama. Jangan mengikuti kebodohan dan kejumudan. Saudara kaum muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat dengan Allah.
Selama 1 bulan kita ditempa untuk selalu ingat dengan Allah dalam zikir dan sholat kita sambil kita berdiri, duduk, berbaring. Kemudian tidak sampai di situ, Allah katakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang yang beriman bertakwa itu memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Begitu banyak nikmat Allah, dia pikirkan inilah karunia dari Allah. Kesesuaian antara zikir dan pikir, itulah yang telah diperoleh orang yang sudah ditempa dengan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah singkat ini, ada satu pesan Rasulullah. Ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wa tayyibul kalam, wa silul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia semua, sebarkan salam perdamaian kepada siapapun. Berikan orang-orang di sekitar kita keselamatan, kedamaian. Jangan melakukan kekerasan-kekerasan. Ini pesan Rasulullah. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri orang makan yang lapar. Artinya apa? Kita diminta untuk peduli terhadap lingkungan. Wa tayyibul kalam, bertutur kata yang baik, sopan dan santun. Wasallu wasilul arham, dan bersilaturahimlah karib kerabat kita, handai tolan kita. Jangan tidak berteguran. Dan terakhir wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah. Artinya salat tarawih, qiyamul lail itu kita teruskan pada 11 bulan ke depan. Jangan selesai Ramadan, selesailah sudah salat malamnya. Apabila ini kita lakukan, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah selesai salat Idul Fitri ini, Kembalilah dengan tenang, dengan damai hati yang bahagia. Bersimpuhlah di hadapan orang tua kita. Ambillah tangannya, ciumlah tangannya. Akui kesalahan-kesalahan kita sebagai makhluk yang lemah. Begitu banyak dosa-dosa kita. Apalagi kepada ibunda kita, ayahanda kita, yang mungkin barangkali kita selama ini melakukan kesalahan-kesalahan. Jabat dan ciumlah tangannya. Kalau saja masih ada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita sudah tiada, pergilah berziarah ke kuburannya dan menghadaplah kepada pusaranya. Katakan kepada ayah bunda yang telah menghadap Allah, ayah, Ananda datang. Ayah, pada kesempatan ini hari raya Idul Fitri, ayah, masih terbayang dalam ingatan Ananda pada saat hari raya Idul Fitri ketika aku masih kecil dulu, berhari raya bersamamu ayah dan bunda. Engkau mandikan Ananda, engkau bedak, engkau sisir rambut, engkau pakaikan baju baru, engkau cium, engkau berikan minyak wangi, dan engkau bawa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sungguh kebahagiaan yang tak terulang. Namun kini engkau sudah tiada ayah, sudah menghadap kepada Allah. Beristirahatlah dengan tenang ayah. Beristirahatlah dengan tenang. Satu saat kami pun akan menyusul kepadamu. Dan semoga kita bertemu di surga nanti ayah. Ibu, dulu kita bersama berhari raya.
Namun pada saat ini engkau sudah tiada. Hanya doa yang dapat Ananda kirimkan. Semoga engkau tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu bersilaturahimlah kepada tetangga dan keluarga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu senantiasa mensehatkan kita. Semoga Allah selalu mengabulkan doa dan hajat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, karuniamu meliputi langit dan bumi. Tidak ada satu pun kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada satu pun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib-aib kami ya Allah. Sedangkan Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah puasa kami. Jadikan ibadah puasa ini dapat membersihkan kami dari lumuran dosa ya Allah. Jadikan ibadah puasa kami merubah hidup kami dari orang yang hina menjadi orang yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa kami ya Allah. Kapan Kau ambil nyawa kami ya Allah. Maka di lapangan ini ya Allah, izinkan kami bermohon kepadamu ya Allah. Saat itu tiba nanti ya Allah, ambillah nyawa kami ya Allah. Saat puncak keimanan kami kepadamu ya Allah. Ambillah kami, nyawa kami ya Allah, pada saat kami sedang dalam melakukan amal-amal soleh ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan saatnya itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah banyak orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ayah ibunda kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah.
Maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Dari dulu dia senantiasa bersama kami, menghidupkan kami dan membesarkan kami. Mak kami yang selalu bekerja untuk kami dan menyayangi kami ya Allah, kini telah tiada menghadap kepadamu ya Allah. Maka oleh karena itu ampuni dosa-dosanya ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, di hari baik, bulan baik ini ya Allah, tiada satu pun yang dapat kami kirimkan kepadanya ya Allah. Hanya doa dan permohonan ampun akan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambillah ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami pada saat kami lalai kepadamu ya Allah. Akhirilah hidup kami ya Allah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, pada akhirnya kami berserah diri kepadamu ya Allah. Semoga engkau mengabulkan doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin walhamdulillahi rabbil alamin.